Warga Dusun Wangon Brebes mengalami krisis air bersih di musim kemarau dan terpaksa menggunakan air pasokan dari irigasi yang keruh. 187.501 pemilih masuk daftar pemilih tetap disabilitas pada pemilu 2024 di Jawa Tengah. Stadion Manahan Solo berpeluang menjadi lokasi opening seremoni Piala Dunia U17 lantaran Stadion GBK digunakan untuk lokasi konser Coldplay. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Polrestabes Semarang mengungkap 33 kasus penyalahgunaan narkoba di kota Semarang dengan jumlah tersangka sebanyak 48 orang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, petugas mengamankan seorang pengedar yang kesehariannya sebagai petugas keamanan perumahan. Sebanyak 48 orang tersangka penyalahgunaan narkoba berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Mereka yang diamankan terdiri dari pengedar, kurir hingga pengguna penyalahgunaan narkoba. Dari sejumlah tersangka, petugas mengamankan IDR, seorang penjaga keamanan perumahan. Tersangka diamankan petugas saat menaruh paket sabu seberat 20 gram di kawasan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Di hadapan petugas, tersangka mengaku tidak ingat lagi berapa kali menaruh barang sesuai dengan perintah seseorang. Untuk 5 gram sabu, tersangka mendapatkan imbalan Rp500.000. Sudah berapa kali naruh di mana tuh? Di komplek perumahanmu. Belum pernah di situ, Pak? Loh, belum pernah biaya? Enggak pernah. Nah terus? Nah, di jalan-jalan Jangli itu. Hah? Di Jangli. Terus? Nanam Terus? Udah langsung berapa kali? udah lupa, Pak, kan banyak. Udah banyak. Per nganu berapa? Per paket? Per paket ada yang satuan, ada yang setengah. Enggak, nganunya imbalannya. Imbalan pakai gitu. Hah? Pakai. Pakai? Uang? Iya. Oh, bonusnya dipakai dulu. Iya. Terus uang terima imbalan terus? Imbalan itu belum ditransfer, Pak. Imbalannya. Daya dijanjikan berapa? Iming-iming berapa? Satu pesnya kalau 5 gram itu 500. Kasat Narkoba Polrestabes Semarang mengatakan sebanyak 48 orang tersangka yang diamankan merupakan hasil ungkap 33 kasus penyalahgunaan narkotika di kota Semarang dalam kurun waktu 3 bulan terakhir mulai bulan April, Mei, dan Juni. Dengan perincian kita bisa mengamankan ada 9 residivis, ya, 9 residivis, 8 orang residivis kasus narkoba, ya, jadi kasus yang sama diulangi kembali. Terus kemudian 1 orang residivis kasus penganiayaan. Terus untuk barang bukti yang bisa kami sita yaitu sabu 99,09 gram, ya, untuk sabu. Terus kemudian untuk ganja 611,6 gram. Terus Reklona itu 8 butir, kemudian obat 1.445 butir. Dari hasil pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di kota Semarang, petugas mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah sabu 99,9 gram, ganja 611,8 gram, Reklona 8 butir dan obat 1.445 butir, alat hisap, kendaraan hingga ATM. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114, 112 dan 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Itu bukan ada
Pemirsa, warga di sebuah dusun di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengalami krisis air bersih. Sumber mata air yang ada debitnya sudah mulai menyusut dan mereka pun menggunakan air pasokan dari irigasi yang keruh. Dusun Wangon, Desa Kubangsari, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah adalah sebuah daerah yang tidak memiliki sumber air. Hampir semua rumah di dusun ini tidak memiliki sumur. Jarak antara dusun Wangon dan lokasi sumur lebih dari 2 km. Air dari sumur itu kemudian disalurkan melalui pipa-pipa panjang hingga ke rumah-rumah warga. Pada musim hujan, warga memanfaatkan air hujan untuk semua keperluan harian, baik cuci, mandi, dan konsumsi. Air dari langit ditampung di bak penampungan yang ada di tiap-tiap rumah. Erik Setiawan, perangkat desa Kubangsari, mengatakan, untuk keperluan konsumsi dan mandi, mereka mengandalkan kiriman air dari sumur bor yang berada di luar desa. Erik menambahkan saat kemarau selalu menghadapi masalah air bersih. Pasokan dari sumur bor menyusut karena debitnya makin kecil. Untuk memenuhi kebutuhan warga, dibuat lagi instalasi air resapan yang menggunakan air irigasi. Namun pasokan dari irigasi sering dikeluhkan warga karena keruh. Kemarau pertama itu kurangnya air, yang kedua airnya kurang bersih. Artinya, Iya, kurang bersih di mana? Kurang bersih kan karena di sini pakainya sumur resapan. Iya, peresapan. Jadi ya dari air irigasi resapannya. Jadi kan kalau kepengennya warga di sini kan pengennya bisa diminum, buat diminum gitu. Jadi kalau itu kan ya kan banyak kotoran, banyak apa lah itu. Yang kedua itu yaitu tadi kurangnya air. Kalau musim kemaraunya panjangnya airnya kurang karena kan debit air di sumur itu sedikit. Iya. Kalau air sungainya nggak ngalir ya udah di sini kurang air gitu, kekeringan. Debitnya berkurang. Iya, debitnya berkurang. Lah, kalau musim kayak gini air nggak bisa diminum, terus minumnya pakai apa? Minumnya ya paling ada yang galon, ada yang itu nyimpen air dari Pamsimas itu diendapi sampai bening gitu. Nanti baru dimasak. Tetap ada air yang jualan di sini, Mas ya? Ada. Nah, sementara untuk warga sini harapannya seperti apa? Warganya ya inginnya dapat itu bantuan agar bisa nyaring dari air irigasi biar bisa diminum. Salah seorang warga, Tarwat, mengaku setiap warga harus membayar untuk dapat air dari instalasi desa. Tiap 1.000 liter atau 1 kubik, warga dibebani biaya Rp5.000. Pak Tarbat, rumahnya ada sumur? Lah, nggak ada. Emang nggak ada airnya itu ya? Nggak ada. Orang sini nggak ada semua? Ya semuanya nggak ada. Nggak ada ya? Uangnya nggak ada stuk kayak. Nggak ada tuknya. Wah, itu untuk air ambil dari mana? Di anu Kintel. Ning jembatan kayak Bruk Malang. Bruk Malang. Jauhnya dari sini berapa kilo? Ya 2 kilo. Itu airnya dia beli Pak di sini Pak. Beli. Itu ditampung di mana? Tampungnya balai desa. Terus Bapak ambil di situ. Nggih. Salurkan ke sini. Salur nanti sini. Bayar berapa? Bayar per bulan berkipik 5.000. Sementara warga lain Manis menerangkan untuk bisa menggunakan dari instalasi desa, perlu diendapkan 3-5 hari karena keruh. Maka dari itu di rumah Manis terdapat beberapa buah drum penampung sebagai wadah air. Supaya bening Ndak bening kudu didiemin. Ndak kena disit. berapa hari? Disit telu. 3 hari ya? 3 hari. Nama siapa Pak? Mana? Manis. 70 lah. Baik warga maupun pemerintah desa berharap ada bantuan dari pemerintah untuk pengadaan alat penyaring air dan pembangunan sebuah embung untuk menampung air hujan, agar bisa dimanfaatkan pada musim kemarau seperti sekarang ini. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, awali sholat Idul Adha pagi tadi, warga Muhammadiyah Pati berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Stadion Joyo Kusumo Pati. Sholat Idul Adha ini diikuti oleh sekitar 3.000 jamaah dari wilayah Pati Kota.
Sekira 3.000 warga Muhammadiyah Pati berkumpul di halaman Stadion Joyokusumo Pati untuk melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Gelaran sholat ini terselenggara sekira pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan sholat yang lebih awal ini sesuai dengan instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah. Selain di halaman Stadion Joyokusumo Pati, kegiatan sholat Idul Adha juga dilaksanakan di 16 titik yang tersebar di 21 kecamatan. Meski demikian, sesuai instruksi pengurus Muhammadiyah Pusat, penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juni besok. Syakamura Priyanta selaku Ketua Panitia mengungkapkan, tema yang diangkat dalam perayaan Hari Raya Kurban ini adalah membangun peradaban keluarga melalui hikmah Idul Adha. Gelaran sholat ini dipimpin oleh Imam dan Khotib Ustadz Ahmad Syarif. Alhamdulillah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pati menyelenggarakan sholat Id pada hari Rabu 28 Juni seperti instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu diselenggarakan di halaman Stadion Joyokusumo dengan Imam dan Khotib Ustadz Ahmad Syarif Sarjana Teologi Masjid Pendidikan. Sementara itu, salah satu jamaah sholat Idul Adha, Alif Amari, mengungkapkan pihaknya selalu mengikuti gelaran sholat di Stadion Joyokusumo Pati setiap tahunnya. Setiap tahun memang di sini, Mas? Ya, setiap tahun di sini karena di wilayah Pati kota yang suasananya, lokasinya luas ya di Joyokusumo. Pihaknya mengaku fasilitas yang disediakan Stadion Joyokusumo Pati lengkap, serta dapat menampung jamaah yang cukup banyak serta kantong parkir yang memadai. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 28.289.413 pemilih di wilayah Jawa Tengah dipastikan masuk dalam daftar pemilih tetap DPT untuk pemilu 2024 mendatang. Dari jumlah DPT yang telah ditetapkan, 187.501 merupakan pemilih disabilitas. KPU Jawa Tengah memerintahkan panitia pemungutan suara melalui KPU Kabupaten Kota untuk membuat TPS ramah disabilitas di lokasi yang terdapat pemilih disabilitas. Saya hormati Pangdam Padiponegoro yang mewakili. Dalam rapat pleno dan rekapitulasi yang berlangsung di Semarang Selasa 27 Juni, Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah menetapkan jumlah pemilihan pada pemilu di tahun 2024 mendatang. Dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, jumlah DPT tercatat sebanyak 28.289.413 pemilih, yang terdiri dari 14.113.893 laki-laki dan 14.175.520 pemilih perempuan. Rekap ini berdasarkan hasil pendataan pemilihan yang dilaksanakan KPU di kabupaten kota selama 6 bulan dimulai pada bulan Desember 2022. Komisioner KPU Jawa Tengah Divisi Data dan Informasi, Henry Wahyono, menyampaikan dari jumlah DPT yang telah ditetapkan, sebanyak 187.501 merupakan pemilih disabilitas yang meliputi disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik wicara, sensorik rungu, dan disabilitas sensorik netra. Untuk memberikan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas pada pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, KPU Jawa Tengah meminta kepada KPU Kabupaten Kota agar memerintahkan panitia pemungutan suara atau PPS di daerah untuk membuat TPS ramah disabilitas di lokasi yang terdapat pemilih disabilitas. Kita perintahkan, pertama kita kolek dulu datanya, kemudian ini sudah terverifikasi betul. Kemudian nanti kita perintahkan kepada para PPK, PPS, KPPS melalui KPU Kabupaten Kota untuk memfasilitasi para pemilih ini supaya TPS yang dibangun itu betul-betul ramah bagi teman-teman disabilitas. Misalnya ini memang sudah diketahui ada pemilih disabilitas di situ, ya jangan buat TPS yang tinggi gitu, yang harus naik tangga misalnya, yang disabilitas fisik misalnya. Kemudian bagi pemilih yang disabilitas netra, ya ini kan cukup banyak juga, 20-an ribu sekian, itu
yang bersangkutan bisa memilih dibantu oleh KPPS atau dibantu oleh orang yang dipercaya, apakah saudaranya, apakah orang tuanya, apakah temannya, dan lain sebagainya. Itu diberikan pilihan bagi yang bersangkutan. Ya. Dan kami sampaikan KPPS harus bersikap profesional terkait dengan hal ini, memberikan layanan yang betul-betul tidak menghilangkan asas rahasia. Pada pemilu 2024 mendatang, KPU Jawa Tengah telah merekap adanya 117.299 TPS yang tersebar di 8.563 desa di Jawa Tengah. Dari Semarang, Henovan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang selektif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja.
Yuk beli di Hataka Store aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Stadion Manahan Solo berpeluang menjadi lokasi opening seremoni Piala Dunia U17. Hal itu terjadi setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno dijadikan lokasi konser Coldplay pada November 2023. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyatakan kesiapan apabila Kota Solo ditunjuk sebagai lokasi pembukaan Piala Dunia FIFA U17 2023. Menurutnya, Stadion Manahan Solo sudah siap menjadi venue Piala Dunia FIFA U17 2023. Gibran pun sudah mengajukan ke PSSI terkait tuan rumah. Gibran mengatakan sebelum adanya pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, Stadion Manahan telah ditunjuk untuk menggelar final Piala Dunia U20. Pilihan Stadion Manahan dibanding yang lain apa, Mas? Di tengah kota, dekat dengan hotel, dengan airport, dekat dengan tempat-tempat latihan, tempat-tempat training. Tempat-tempat ini semuanya sudah ada. Dekat semua. Dan siap support ya, Mas, kalau nanti ditunjuk jadi opening. Siap. Saya nunggu Pak Menpora aja. Kalau kemarin kan memang dipersiap U20 ya dipersiapkan untuk penutupan, untuk final. Kami siap. Pembukaan boleh, penutupan boleh. Tapi konsepnya tetap sama, misalnya ada K-popnya juga atau beda? Ya nanti dibicarakan lagi lah ya. Saya belum tahu nanti anggarannya berapa untuk penutupan pembukaan. Nggak tahu ya. Mungkin lebih cilik, mungkin lebih kecil ya karena U17. Pihaknya menunggu konfirmasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo maupun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengenai Kota Solo untuk pembukaan, final, ataupun terkait Piala Dunia FIFA U17 2023. Dampak positif Piala Dunia U17 di Solo menurut Gibran dapat memengaruhi okupansi hotel, kunjungan wisatawan penggemar sepak bola, UMKM tergerak, event organizer, sopir taksi, ojol, kebagian semua seperti penyelenggaraan ASEAN Para Games. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bertemakan perkuat pangan lokal menuju Rembang Gemilang, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang menggelar bazar pangan murah hasil pertanian seperti beras, sayur-sayuran, serta daging ayam bahkan daging sapi. Semua bahan pokok dijual di bawah harga pasar. Pada berbagai kebijakan pangan nasional. Di tengah naiknya bahan pokok menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang menggelar bazar bahan pangan murah guna menstabilkan harga pangan agar tidak ada lonjakan harga di hari berikutnya. Gerakan pangan murah ini dimotori oleh Bapanas bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, kemudian dijalankan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten. Langkah berani diambil oleh Dintanpan Rembang dengan menjual harga di bawah pasaran, baik beras, telur, daging, sayur mayur hingga minimarket juga berperan. Agus Iwan Haswanto selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang berharap agar masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Sebab sebelum dan sesudah Idul Adha, bahan pokok diperkirakan mengalami kenaikan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Hari ini kita menyelenggarakan gerakan pangan murah atau pangan murah yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional Bappenas bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan juga dinas yang mengurusi pangan di tingkat kabupaten. Dalam hal ini adalah Bintang Muara. Kita mendapat fasilitas anggaran untuk subsidi maupun biaya angkut untuk bisa menyelenggarakan pasar murah, menyediakan bahan-bahan pokok dengan harga lebih murah dari pasar umum. Diharapkan masyarakat bisa mengakses pangan dengan harga terjangkau. Ada apa aja Pak ini Pak? Hari ini hampir lengkap, kita ada bahan pokok mulai dari beras, minyak, telur, daging, kemudian sayur-sayuran. Kita bekerjasama dengan Bulog, KTNA, DPP, dan juga ada pasar toko minimarket ya, yaitu Alfamart, untuk semuanya mengambil peran menyediakan pangan murah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Diah Ajeng Trenggonowati, selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dintanpan Kabupaten Rembang, menambahkan bahwa untuk beras 5 kg dibanderol dengan harga Rp43.000, sedangkan telur Rp28.000 per kilogramnya. Sementara di pasar harga telur di kisaran Rp30 sampai Rp32.000 per kilogram. Adapun selain telur dan beras, juga terdapat bawang merah dengan harga Rp34.000 dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Kalau untuk beras sendiri kita per 5 kilonya Rp43.000. Kemudian untuk harga telur itu kita di harga Rp28.000. Kalau di pasar masih normal sekitar Rp30 sampai Rp32.000. Kemudian bawang merah itu kita Rp34.000 per kilo. Kemudian bawang putih itu Rp30.000 per kilo. Daging, nah daging itu kita Rp100.000 per kilo, tetapi kita hanya kasih maksimal pembelian setengah kilo, jadi kita bungkusin seperempat. Subsidinya itu per seperempat kilonya Rp5.000, jadi masih bisa dengan harga Rp25.000 per seperempat kilo. Dengan digelarnya Pasar Pangan Murah ini, diharapkan dapat menstabilkan harga pangan di Kota Rembang, serta tidak ada lonjakan harga di kemudian hari. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.